wanita itu menghasilkan satu telur yang matang biasanya. Tapi dengan pemberian stimulasi ini kita harapkan indung telur itu bisa menghasilkan lebih dari satu telur yang matang. Prosedurnya kita tetap USG, tapi nanti ada jarum kecil yang masuk ke dalam. Oke, halo Moms and Dad semuanya. Selamat datang di segmen terbaru Morula, yaitu Moru Talk, yang akan membahas informasi seputar fertilitas. Bersama saya Alif, dan tentunya saya tidak sendiri. Kali ini kami sudah mendatangkan dokter spesialis obgyn, yaitu Dr. Gorga Ujung. Halo, selamat datang dok. Ya. Gimana kabarnya, sehat dok? Sehat. Hai Moms and Dad. Iya. Oke, jadi kali ini kita fokus di dua tema nih dok. Ada stimulasi ovarium dan OPU. Jadi kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan dan juga sudah merangkum pertanyaan dari Moms and Dad semua. Ya. Jadi mungkin nanti harapannya dokter bisa langsung menjawab apa rasa penasaran mungkin ya dari Moms and Dad semua mengenai apa itu stimulasi ovarium dan OPU. Mungkin langsung aja kita ke pertanyaan pertama dok. Boleh Lip. Gimana? Yang pertama itu kita ke stimulasi ovarium dulu. Mungkin bisa dari dasar dulu kali ya dok ya. Apa itu stimulasi ovarium dalam program IVF dan mengapa stimulasi ovarium itu perlu dilakukan sebelum OPU dok? Ya, jadi gini Lip. Stimulasi ovarium itu sebenarnya tahap awal ya. Pertama, di mana nanti pasien itu akan diberikan obat hormon. Nah, obat hormon ini untuk merangsang indung telur ya atau ovarium untuk menghasilkan telur yang matang. Karena telur yang matangnya itu nggak lebih tidak hanya satu gitu, diharapkan lebih dari satu. Nah, kita tahu kan kalau pada natural ya wanita itu menghasilkan satu telur yang matang biasanya. Tapi dengan pemberian stimulasi ini kita harapkan indung telur itu bisa menghasilkan lebih dari satu telur yang matang. Karena semakin banyak telur yang didapatkan, angka keberhasilan program hamil pun akan lebih meningkat gitu. Jadi pokoknya stimulasi itu kan indung telur nih, dikasih obat hormon, dirangsang, semakin gede dia. Nah, tapi harapannya itu lebih dari satu. Gitu. Oke. Jadi semakin banyak telur yang didapatkan, semakin tinggi keberhasilan program. Ya, karena nanti kan tujuannya kan telur yang matang ini kita bisa ambil nanti. Nah, itu di proses ovum pickup nanti OPU. Nah, nanti ini kita satukan dengan sperma dari suami. Nah, jadi ya, artinya kalau kita bisa dapat lebih dari satu folikel ya, sel telur, itu kan bisa menghasilkan banyak embrio kan harapannya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dok. Siapa yang terlibat dalam proses stimulasi? Apakah hanya pasien dok? Stimulasi itu kan pemberian obat hormon untuk memperbesar sel telur ya, sel telur. Nah, jadi pastinya akan ada pemberian obat itu bisa melalui suntik, kadang-kadang ada juga dengan obat hormonal oral kan begitu. Nah, itu pastinya dokter akan melihat respon telurnya. Bagaimana, apakah membesar dengan ukuran yang sesuai. Nanti juga bisa dibantu dengan suster. Suster. Dan juga nanti ada pemeriksaan laboratorium untuk melihat hormonal dalam tubuhnya ya. Responnya baik atau enggak, itu kita bisa lihat juga. Jadi stimulasi ovarium itu nanti sewaktu penyuntikan obat hormon, nah pasien itu bisa melakukannya sendiri ya di rumah atau bisa dibantu sama suster nanti. Kadang bisa di klinik ya, susternya bantu nih ngajarin gimana cara suntiknya. Atau kadang susternya juga bisa datang ke rumah. Oh, bisa datang ke rumah dong? Bisa. Oke. Jadi mungkin pasien nggak perlu khawatir gitu. Nanti kalau misalnya suntik-suntik obat pembesar telur itu, duh gimana nih ya, saya bisa nggak ya? Iya. Takut salah suntik nanti. Iya, betul. Atau areanya di mana? Nanti itu akan diajarkan oleh suster. Gitu. Nanti kalau misalnya pertama kali suntiknya udah diajarin, yang kedua, ketiga, keempat, itu nanti bisa nyuntik sendiri misalnya. Atau kalau memang tetap ragu, takut, bisa panggil susternya ke rumah. Suster langsung datang ke rumah dok ya. Nggak ada masalah. Berarti fleksibel sebenarnya dok ya. Fleksibel sebenarnya. Oke, makasih banyak ya dokter ya. Itu sudah cukup menjawab pertanyaan mengenai seputar stimulasi ovarium. Iya. Kali ini topik selanjutnya yaitu OPU atau ovum pickup. Ya. Nah, mungkin kata ini masih asing mungkin sama Moms and Dad semuanya. Ovum pickup. Mungkin bisa dijelasin apa itu ovum pickup dan mengapa proses ovum pickup ini penting dan tidak bisa dilewatkan dalam proses bayi tabung. Ya, jadi kalau sebelumnya kita obrol tentang stimulasi sel telur, jadi ini proses pengambilan telurnya. Jadi sebelumnya kan stimulasi dulu
Indung telur nanti semakin besar, mateng. Nah ini kita ambil dengan proses ovum pick up atau egg retrieval. Gitu. Jadi setelah mateng, ukurannya sesuai dari USG, dokter akan melihat. Nanti ada trigger untuk mematangkan telur yang sudah besar ini. Baru biasanya ovum pick up ini dilakukan 36 jam setelah suntik trigger, ya, pematangan itu. Berarti suntik trigger ini bukan stimulasi ovarium ya, Dok? Bukan, beda lagi. Jadi stimulasi itu untuk memperbesar, biar telurnya bisa lebih dari satu, banyak, kemudian dimatangkan dengan suntik trigger, baru kita lakukan ovum pick up. Kalau boleh ditanya, jangka waktu dari stimulasi ovum ke suntik trigger itu berapa lama, Dok? Nah, itu sebenarnya sih tergantung dari respon tubuh pasien juga ya. Jadi biasanya sih suntik untuk stimulasi itu biasanya 8 kali. Ya, artinya 8 hari untuk distimulasi. Tapi terkadang ada pasien juga yang mungkin 7 kali suntik sudah gede ukurannya, atau bahkan ada yang lambat pertumbuhannya sampai 10 kali, ada yang sampai 12 kali begitu. Yang penting setelah distimulasi, dokter akan menilai telurnya udah cukup besar atau enggak, ya kan? Kalau sudah cukup besar, lab hormonnya juga sudah cukup, ya biasanya dicek estradiol ya. Nah itu akan dilakukan penyuntikan trigger. Trigger mematangkan, ya, kemudian setelah disuntik trigger 36 sampai 40 jam kemudian kita lakukan OPU atau ovum pick up ya. Pertanyaan selanjutnya, siapa saja sih yang terlibat dalam proses ovum pick up ini, Dok? Mungkin ada Jadi kalau tadi stimulasi misalnya dokter kandungannya, suster ya, sama orang lab mungkin ya. Nah, tapi kalau di OPU ini pastinya dokter, embriologis itu penting ya, karena nanti kan setelah kita ambil telurnya, nah itu nanti embriologis akan menyatukan sperma suami dengan sel telur. Gitu. Nanti akan dipantau pertumbuhan embrionya sampai hari kelima biasanya. Itu mana yang terbaik, karena kadang-kadang kan kita punya 10 oosit, 10 telur. Setelah disatuin kadang-kadang nggak semua tumbuh dengan baik embrionya. Nah, nanti di situ akan bisa dinilai nanti berapa banyak embrio yang baik yang kita bisa dapat. Berarti di dalam proses ovum pick up itu embriolog langsung berperan untuk menyatukan spermanya atau beberapa hari setelah dilakukannya? Nah, setelah kita pengambilan ovum pick up itu, nanti kan dilihat nih dapat sel oositnya berapa hari itu juga. Nah, pada hari itu juga akan dilakukan penyatuan dengan sperma. Pada hari itu juga, Dok? Iya. Berarti langsung estafet ya, Dok ya? Habis ovum pick up langsung disatuin setelah itu? Iya, baru dilihat pertumbuhannya sampai 5 hari ke depan. Dipantau 5 hari ke depan, Dok ya? Oke. Pertanyaan selanjutnya, tadi kan pertanyaan sebelumnya stimulasi ovarium bisa dilakukan di rumah, Dok ya? Nah, ovum pick up ini nggak bisa deh, karena ovum pick up ini itu prosedurnya kita tetap USG, tapi nanti ada jarum kecil yang masuk ke dalam. Jadi ada tindakan yang invasif ya. Nah pastinya pasien nggak mungkin nggak di anestesi atau dibius. Jadi kalau ovum pick up ini pasien pasti dibius, biusnya bius tidur. Gitu. Jadi pasien nggak ngerasain sakit, dia tidur, baru kita lakukan pengambilan sel telur. Semakin banyak telurnya pasti akan lebih lama juga prosedurnya, kan begitu. Mungkin juga menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kepala Moms and Dad semua kali ini ya. Iya. Karena banyak yang berpikir apakah sakit ovum pick up itu, apakah akan, jadi banyak ketakutan dari Moms and Dad semua mengenai ovum pick up ini sendiri, Dok. Jadi ternyata sudah terjawab, Dok ya, ternyata tidak sakit karena dibius, Dok ya. Iya, memang tindakan ovum pick up memang nggak sakit, cuman memang tetap prosedur operasi tetap kita akan pantau ke depannya, karena kan risiko-risiko tindakan juga ada kan, seperti adanya perdarahan, atau ada cedera pembuluh darah misalnya, bisa aja terjadi. Atau yang paling sering, yang mungkin juga bisa terjadi itu OHSS. Apa itu? Jadi stimulasi ovarium yang berlebih, kadang-kadang tuh ada nyeri perut, kembung, itu bisa terjadi juga. Nanti akan dipantau pasca OPU oleh suster. Tapi untuk tindakannya tidak akan dirasakan karena dibius tadi ya. Oke, Dok, jadi ada pertanyaan juga nih dari Moms and Dad semuanya. Apakah stimulasi ovarium itu menyebabkan efek samping, Dok?
stimulasi untuk memperbesar telur ya. Iya, betul. Jadi itu biasanya kan pemberian suntik ya. Bisa aja sih waktu disuntik tuh ada bekas luka, misalnya waktu di tempat suntikannya itu mungkin aja, tapi biasanya ringan ya. Kemudian bisa aja terasa payudara lebih nyeri ya kan, karena kenaikan hormon. Bisa juga terasa kembung, begah, atau perubahan mood. Itu bisa aja sih. Tapi kembali lagi, respon itu semua terkadang tergantung respon tubuh masing-masing ya. Jadi nggak semua juga pasien bakal mengalami hal itu. Berbeda-beda. Iya, berbeda-beda. Atau mungkin ada yang nggak ada efek sampingnya kali dok ya? Ada aja sih. Jadi biasanya sih memang karena kenaikan hormon ya. Makin banyak telur, hormonnya juga makin tinggi naik. Ya biasanya responnya akan lebih terlihat. Begitu. Oke, jadi Moms and Dads nggak perlu khawatir lagi ya mengenai efek samping dari stimulasi ovarium karena sudah dijawab langsung oleh Dokter Gorga. Kalau efeknya itu ringan kok, nggak bakal seberpengaruh itu ya dok ya? Ya, aman. Oke, mungkin sudah tak terasa sudah ya. udah oke dulu. Soalnya nggak ada jawab. Oke, terima kasih Moms and Dads semuanya telah menyimak video ini sampai habis. Mudah-mudahan dengan ini banyak pertanyaan yang timbul di kepala Moms and Dads semuanya terjawab dan juga wawasan juga bertambah. Dan jangan lupa untuk terus pantengin YouTube Morula IVF Indonesia karena bakal ada episode-episode Moru Talk lainnya yang akan membahas ya, khususnya di bidang reproduksi dan fertilitas. Dan terima kasih Dr. Gorga Ujung yang telah menyempatkan hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Moms and Dads semua. Oke, thank you Lip. Oke, Moms and Dads jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen di bawah ini jika Moms and Dads punya pertanyaan-pertanyaan lainnya di bidang reproduksi dan fertilitas. Oke dokter? Oke, salam guys.